Oke, selamat datang kembali di Rakat Capital Reveals episode ke-23. Kali ini gue akan membahas mengenai kemana arah IISG setelah naik 28% sejak Maret 2020 yang lalu. Sebelum gue bahas mengenai kemana arah IISG, jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel ini. Dan langsung aja kita bahas mengenai bagaimana arah IISG ke depannya setelah naik 28%. Oke, kita lihat di sini IISG kemarin ditutup di level 5.031 setelah menguat lumayan dari minggu lalu ya. Cukup lumayan, kemudian di 2 hari terakhir mengalami koreksi masing-masing 0,5% dan 0,4%. Dan untuk resisten IISG berada di level 5.109, 5.139. Sebenarnya ini hal yang wajar ya kalau kita lihat di sini ISG mengalami koreksi karena kita lihat di sini stokastiknya juga sudah dead cross dan kemungkinan stokastik ini akan mengarah ke kisaran di 43-an ya. Jadi balik lagi ke arah bawah lagi. Tapi menurut gue secara pribadi bahwa ISG ini kemungkinan besar bahwa penurunannya ini sudah mulai terbatas ya. Kalau gue bisa katakan bahwa resistennya kemungkinan besar akan supportnya kemungkinan besar akan kembali naik, yakni menurut gue pribadi sih di kisaran 4.900-an ya untuk support ISG di minggu depan kalau menurut gue. Dan apabila hal ini tercapai, maka peluang ISG ke depannya untuk melanjutkan kenaikan semakin confirm dan semakin oke ke depannya. Karena kalau bisa kita lihat bahwa support ini merupakan support yang sudah berada sejak pertengahan Juni 2020. Dan kalau misalnya support ini tetap bertahan di 4.900 dan level resistennya di 5.139-nya terlampaui, maka level selanjutnya bagi IISG adalah di level 5.365, 5.500 dan 5.638. Mengapa level-level ini kemungkinan besar akan dicapai oleh IISG? Karena kalau kita lihat pada saat penurunan di bulan Maret yang luar biasa dalam itu, di mana IISG meninggalkan gap-gap bolong yang cukup besar ya. Di level 5.139 ini meninggalkan gap, kemudian di level 5.500 dan 5.365 ini meninggalkan gap, dan level tertinggi gapnya ini level 5.638 ini juga meninggalkan gap. Kalau menurut gue pribadi, at least sampai 6 bulan ke depan, di bulan Juli sampai Desember, ya itu sampai Januari lah, kemungkinan besar ISG berpeluang untuk menutup ketiga gap ini sendiri. Bukan hal yang nggak mungkin ya, karena melihat dari kalau misalnya support ini tetap berada di level 4.900 dan kondisinya ini memungkinkan untuk melewati level 5.139, maka menurut gue pribadi bahwa level selanjutnya itu adalah di level 5.139, 5.365, 5.500, dan 5.638. Memang nggak mungkin dalam jangka waktu yang dekat untuk level 5.300, 5.500, 5.600 ini nggak akan dicapai dalam jangka waktu. Misalnya, wah ini dalam minggu depan bakal naik segini-segini. Nggak. Menurut gua ini akan makan waktu agak cukup lama untuk mencapai level-level tersebut. Kalau kita perhatikan di bulan Juli ini, ya gue pribadi sih menurut gue akan naik ya untuk ISG. Mungkin bisa ke level 5.200 untuk di akhir Juli kali ini. Namun kalau kita perhatikan secara statistik, ISG di bulan Agustus itu merupakan salah satu bulan yang lumayan jelek untuk urusan ISG-nya. Kalau menurut gue di bulan Juli ini akan naik dan Agustus kemungkinan besar mengalami koreksi, dan baru di September, Oktober, November atau Desembernya bisa berpeluang untuk melanjutkan penguatannya. Jadi setelah ISG naik 28%, menurut gue secara pribadi, ISG masih berpeluang untuk melanjutkan ke level di 5.638. Nah, ngomong-ngomong soal ISG yang udah naik 28%, bagaimana sih dengan portofolio gue sendiri gitu kan? Oke, kita langsung aja lihat portofolio gue. Portofolio gue sendiri ini sebenarnya waktu awal kan sempat ketinggalan jauh ya. Kalau lu lihat di episode-episode Capital Reveals di episode sebelumnya, gue pernah bahas juga bahwa ketinggalannya lumayan jauh. Kemudian gue berhasil ngejar dengan saham-saham yang gue punya, dan sekarang untuk performa weekly dan monthly-nya, ini gue udah berhasil di atas ISG, di mana gue
minggu lalu itu tumbuh portofolionya 2,51 dan IHSG tumbuh 1,16%, monthly 2,64% dan IHSG itu 2,25%. Karena kok monthly-nya udah nggak sebesar beberapa minggu yang lalu ya. Soalnya kan kalau kita lihat di sini bahwa lo lihat nih, yang warna abu-abu ini adalah IHSG dan warna merah ini adalah portofolio pribadi gue. Dan pada saat bulan Mei kemarin itu saat IHSG naik, gue juga berhasil untung alhamdulillahnya berhasil naik juga dan terus berhasil mengungguli IHSG. Meskipun sempat turun, tapi ya alhamdulillah sampai saat ini masih bisa konsisten berada di atas IHSG. Dan untuk secara year to date sendiri, portofolio gue minus 15,69% dan ISG minus 20%. At least masih bisa unggul 5%-an. Dan since inception, sejak 15 November 2019, minus 14%, dan ISG minus sekitar 19,9%, ya minus 20% lah. Dan bagaimana 5 kepemilikan teratas saham gue minggu ini? Untuk sahamnya, komposisinya beda lagi ya dari 2 minggu yang lalu mungkin. Ini sekarang pertama adalah BNI, kedua ada Bull, ketiga adalah ada BCA, keempat ada BRI, dan kelima adalah Main. Untuk BNI dan BRI dan Main ini returnnya turunnya cukup lumayan ya, dari sekitar belasan persen menjadi sekitar hanya jadi single digit. Kemudian untuk saham yang baru ini adalah saham BCA dan Bull. Ini Bull baru naik kemarin sih ya, jadi returnnya baru 6,94%. BCA ini aku baru beli minggu ini. Return udah sekitar dapat 5,44%, lumayan lah untuk BCA, lumayan banget. Ini ya sebenarnya ngebantu portofolio gue tumbuh minggu lalu tuh ya saham BCA sama Bull ini yang ngebantu. Kalau BNI sama BRI kan 2 hari terakhir malah turun ya, pagi main dulu kan cukup dalam. Jadi yang ngebantu portofolio gue untuk tembus itu adalah si BCA dan Bull. Itu sih yang yang mungkin ya ini inspire dari gue, lu bisa ikutin kepemilikan portofolio dari gue. Lu kalau nggak lu setuju ya nggak usah ikutin, itu di keputusan ada di tangan lu sendiri. Tapi yang jelas kalau saham-saham modelan BCA, BRI atau BNI ya itu boleh lah, itu layak investasi. Cuman kalau untuk Bull dan Main ini gue serahin kepada lu semua. Lu setuju, lu silakan mau beli silakan, tapi risiko ditanggung sendiri karena ini bukan saham-saham yang memiliki kapitalisasi pasar yang besar di ISG. Saham yang growth stock di mana ada penurunannya juga tajam, kenaikannya juga tajam. Beda sama BCA, BRI dan BNI di mana pergerakannya lebih smooth dibandingkan kedua saham tersebut. Untuk komposisi saham itu adalah gue udah full power ya. Sekarang 99,3% di saham, aset tinggal 0,7%. Jadi udah full power di sana dan risiko dari full power di level 99,3% di saham dan sisa kasnya hanya 0,7%. Saat ISG kalau seandainya analisis gue salah terhadap ISG di mana ISG turun lebih dalam dari 4.900 dan turun sampai 4.800 750, maka ya tentu saja portofolio gue akan lebih jelek dari ISG. Itu ya risiko yang gue tanggung. Tapi ya it's okay, kalau menurut gue ini worth it ya nggak apa-apa. Soalnya sebagian besar saham-saham gue juga udah ada di saham banking ya, jadi nggak begitu masalah. Kalaupun turun ya at least pada saat mereka reboundnya juga akan lebih kencang lagi. Jadi mungkin itu aja dari gue di Rakyat Kapitalis Reviews episode ke-23 atau 24 ya tadi ya, sorry gue lupa. Jangan lupa untuk follow Twitter kita di Rakyat Kapitalis. Kalau ada pertanyaan bisa email kita di rakyatkapitalis@gmail.com. Untuk Rakyat Kapitalis Reviews hanya ada di YouTube channel kita. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Gue Farhan, pamit undur diri dulu. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya.